Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Penjelasan berdasarkan kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mengapa penyucian diri itu penting? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa penyucian diri dari sifat-sifat tercela adalah langkah utama dalam perjalanan menuju Allah. Beliau berkata, bagaimana mungkin cahaya Allah memasuki hati yang dipenuhi kegelapan hawa nafsu? Hati manusia adalah wadah untuk menerima cahaya ilahi. Namun, jika hati itu dipenuhi kotoran berupa sifat-sifat tercela, maka cahaya tersebut tidak bisa masuk. Oleh karena itu, proses tazkiyat al-nafs, penyucian jiwa, menjadi sangat penting bagi setiap hamba yang ingin mencapai kedekatan dengan Allah. Tazkiyat al-nafs, penyucian jiwa, adalah kunci utama dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa tanpa penyucian jiwa, seorang hamba akan terhalang dari makrifat dan hakikat ketundukan kepada Allah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa tazkiyat al-nafs sangat penting menurut beliau. Menghilangkan hijab yang menghalangi cahaya ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa nafs yang kotor adalah hijab yang menghalangi seorang hamba dari menyaksikan cahaya Allah dalam hatinya. Sifat-sifat tercela seperti riya, hasad, ujub, dan cinta dunia menjadi penghalang bagi seorang hamba untuk merasakan kedekatan dengannya. Dengan melakukan tazkiyah, hijab-hijab ini dapat tersingkap sehingga hati menjadi lebih terang dengan cahaya keimanan, membentuk akhlak yang mulia. Seorang yang tidak membersihkan jiwanya akan terus dikendalikan oleh dorongan hawa nafsu dan syahwat. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa orang yang mengikuti hawa nafsunya akan mudah terjerumus dalam perbuatan maksiat dan kelalaian. Oleh karena itu, penyucian jiwa diperlukan agar seseorang bisa mengembangkan akhlak yang luhur, seperti keikhlasan, tawakal, dan kesabaran. Menyiapkan diri untuk menerima ma'rifatullah. Menurut Syekh Abdul Qadir, ma'rifatullah, mengenal Allah, tidak dapat dicapai oleh jiwa yang masih kotor. Seorang hamba harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari segala bentuk keinginan selain Allah. Ketika jiwa telah suci, maka Allah akan memberikan ilham dan membukakan rahasia-rahasianya kepada hamba tersebut. Mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hakiki. Tazkiyat al-nafs juga membawa ketenangan hati dan kebahagiaan sejati. Jiwa yang bersih tidak lagi terikat dengan dunia, sehingga tidak mudah gelisah oleh ujian dan cobaan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa ketenangan sejati hanya bisa didapatkan ketika seorang hamba telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan membersihkan hatinya dari segala hal selainnya. Meraih derajat spiritual yang tinggi. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa perjalanan seorang hamba menuju Allah terdiri dari berbagai makam, tingkatan. Tanpa tazkiyat al-nafs, seorang hamba tidak akan mampu naik dari satu makam ke makam berikutnya. Mereka yang jiwanya bersih akan mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah karena mereka telah melepaskan diri dari keinginan duniawi dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Tazkiyat al-nafs bukan sekadar anjuran, tetapi kebutuhan mutlak bagi siapapun yang ingin mendekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa hanya dengan jiwa yang suci, seorang hamba bisa merasakan hakikat ibadah, mendapatkan ketenangan, serta meraih makrifatullah. Oleh karena itu, setiap hamba harus terus berjuang dalam mujahadah, melawan nafsu dan riyadah, melatih diri agar hatinya menjadi bersih dan layak menerima cahaya ilahi. Hakikat penyucian diri dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa penyucian diri, tazkiyat al-nafs, bukan sekadar usaha membersihkan jiwa dari dosa, tetapi lebih dari itu, ia adalah perjalanan spiritual untuk mencapai hakikat ketundukan kepada Allah. Penyucian diri adalah proses yang mendalam, yang mencakup aspek lahir dan batin, sehingga seorang hamba dapat benar-benar sampai kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Membersihkan jiwa dari sifat tercela. Menurut Syekh Abdul Qadir, seseorang tidak bisa mendekat kepada Allah selama dirinya masih dikuasai oleh sifat-sifat tercela seperti riya, pamer dalam ibadah, yang membuat ibadah kehilangan keikhlasan, ujub, merasa diri lebih baik, yang menjauhkan seseorang dari kerendahan hati, hasad, iri hati, yang membakar amal kebaikan, cinta dunia secara berlebihan, yang membuat hati lalai dari mengingat Allah. Penyucian diri berarti menyingkirkan semua sifat ini dari dalam hati dan menggantinya dengan akhlak yang mulia seperti keikhlasan, kerendahan hati, sabar, dan tawakal. Mengendalikan nafsu melalui mujahadah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya mujahadah, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Beliau menjelaskan bahwa hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan, dan seorang hamba harus terus melatih dirinya untuk menundukkannya. Mujahadah ini dilakukan melalui menjaga hati dari bisikan syahwat dan godaan duniawi, memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir, menghindari hal-hal yang dapat menodai kesucian hati, seperti pergaulan yang buruk dan ucapan yang sia-sia. Syekh Abdul Qadir menggambarkan bahwa seseorang yang tidak mengendalikan nafsunya akan selalu terombang-ambing oleh hawa nafsu dan sulit mencapai ketenangan batin, membuang kebergantungan kepada selain Allah. Hakikat penyucian diri tidak hanya terletak pada menjauhi dosa, tetapi juga membuang segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa seorang hamba harus benar-benar menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, tanpa menyandarkan hati kepada makhluk atau dunia. Beliau mengajarkan bahwa jika seseorang masih berharap kepada manusia, dunia, atau dirinya sendiri, maka hatinya belum benar-benar bersih. Penyucian diri sejati adalah ketika seorang hamba hanya berharap kepada Allah dan merasa cukup dengannya, menjalani ujian dengan kesabaran. Syekh Abdul Qadir juga menyebutkan bahwa salah satu cara penyucian diri adalah melalui ujian dan cobaan. Allah sering menguji hambanya dengan kesulitan, agar hatinya bersih dari ketergantungan duniawi. Dalam Futuh Al-Ghaib, beliau menjelaskan bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah yang bertujuan untuk mengangkat derajat seorang hamba. Seseorang yang telah menjalani proses tazkiyah dengan benar akan menerima ujian dengan lapang dada dan tidak berkeluh kesah karena ia sadar bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju Allah, mencapai derajat ma'rifatullah. Penyucian diri bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan jalan menuju makrifatullah, mengenal Allah secara mendalam. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa setelah seorang hamba berhasil menyucikan jiwanya, ia akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mendekat kepadanya. Makrifat ini hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah menyucikan hatinya dari segala sesuatu selain Allah. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya mujahadah dan riyadhah, latihan spiritual, untuk mencapai kondisi hati yang bersih. Hakikat penyucian diri, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam Futuh Al-Ghaib adalah proses menyeluruh yang mencakup pembersihan jiwa dari sifat tercela, mengendalikan hawa nafsu, membuang ketergantungan kepada selain Allah, menerima ujian dengan kesabaran, dan akhirnya mencapai makrifatullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa hati yang dipenuhi penyakit tidak dapat menerima cahaya ilahi, sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum mencapai makam ruhani yang lebih tinggi. Tahapan penyucian diri menurut Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi proses penyucian diri menjadi 3 tahapan utama. Takhali, membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Tahap pertama adalah takhali, yaitu mengosongkan hati dari segala penyakit yang menghalangi hubungan seorang hamba dengan Allah. Berikut beberapa sifat buruk yang harus dihilangkan. Riya, pamer dalam ibadah. Riya adalah penyakit hati yang menyebabkan seseorang beribadah bukan karena Allah, tetapi untuk mendapat pujian manusia.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperingatkan bahwa riya adalah bentuk kemunafikan yang halus dan bisa merusak pahala amal seseorang. Solusi: mengingat bahwa hanya ridha Allah yang bernilai, sementara pujian manusia tidak ada artinya di sisinya. Ujub, bangga diri atas amal kebaikan. Ujub membuat seseorang merasa lebih baik daripada orang lain karena amal ibadah atau ilmu yang dimilikinya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa seorang hamba sejati tidak pernah merasa dirinya suci, karena segala amal baik hanyalah anugerah dari Allah. Solusi: menyadari bahwa semua kebaikan berasal dari Allah, bukan dari diri sendiri. Hasad, iri hati dan dengki. Hasad adalah penyakit yang menyebabkan seseorang tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwa hasad adalah tanda kelemahan iman dan ketidakridaan terhadap ketetapan Allah. Solusi: ridha terhadap takdir Allah dan memperbanyak doa agar hati dibersihkan dari iri hati. Takabur, sombong. Kesombongan adalah sifat iblis yang menolak sujud kepada Adam. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa kesombongan membuat seseorang jauh dari Allah dan terhalang dari ilmu yang bermanfaat. Solusi: tawadhu, rendah hati, dan selalu melihat kelebihan orang lain sebagai anugerah Allah yang harus dihormati. Cinta dunia berlebihan. Cinta dunia yang berlebihan menyebabkan seseorang lalai dari akhirat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa dunia harus dijadikan sarana, bukan tujuan utama dalam hidup. Solusi: mengamalkan zuhud, yaitu menggunakan dunia secukupnya tanpa menggantungkan hati padanya. Tahali, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Setelah hati dikosongkan dari sifat buruk, langkah selanjutnya adalah tahali, yaitu mengisi hati dengan sifat-sifat mulia. Ikhlas dalam ibadah. Ikhlas adalah kunci utama diterimanya amal ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa amal yang dilakukan tanpa ikhlas tidak akan sampai kepada Allah. Cara melatih ikhlas: beribadah seolah-olah sedang berdialog langsung dengan Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Tawakal adalah meyakini bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa orang yang bertawakal tidak akan takut kehilangan dunia karena hatinya hanya bergantung pada Allah. Latihan tawakal: berdoa sebelum melakukan usaha dan menerima hasilnya dengan lapang dada. Sabar dalam ujian. Sabar adalah tanda kedewasaan iman dan salah satu ciri wali Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa sabar memiliki 3 tingkatan. 1. Sabar dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah meskipun sulit. 2. Sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri dari godaan meskipun jiwa ingin melakukannya. 3. Sabar dalam menghadapi takdir, ridha terhadap ujian yang datang dari Allah. Syukur atas nikmat Allah. Syukur yang hakiki bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan amal perbuatan. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS Ibrahim 7. Tawadhu, rendah hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin rendah hatinya di hadapan manusia. Tajalli, menyaksikan cahaya ilahi dalam hati. Setelah takhalli dan tahali, seseorang akan mencapai tahap tajalli, yaitu tersingkapnya cahaya ilahi dalam hati. Ciri-ciri hati yang sudah bersih. 1. Merasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan. 2. Tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan manusia. 3. Hatinya tenteram dan tidak gelisah dalam menghadapi dunia. 4. Segala perbuatan dilakukan hanya karena Allah. Kelima, dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, apabila hatimu telah bersih, maka cahaya Allah akan memancar dalam jiwamu. Engkau akan melihat dengan mata hati, mendengar dengan hati, dan berbicara dengan kebijaksanaan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tajalli adalah proses penyingkapan cahaya ilahi
Dalam hati seorang hamba yang telah mencapai derajat spiritual yang tinggi, tajalli merupakan kondisi di mana Allah menampakkan sebagian dari rahasianya kepada hati yang telah suci, sehingga hamba tersebut merasakan kehadirannya dengan kesadaran yang mendalam. Hakikat tajalli, cahaya ilahi dalam hati. Menurut Syekh Abdul Qadir, tajalli bukan berarti melihat Allah dengan mata fisik, melainkan menyaksikan kehadirannya dengan hati yang telah dibersihkan dari kegelapan nafsu dan duniawi. Cahaya ilahi ini muncul dalam bentuk pemahaman yang dalam terhadap hakikat keberadaan, rahmatnya dan kebesarannya. Hati yang mengalami tajalli akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa, meningkatnya keimanan dan keyakinan kepada Allah, lenyapnya rasa takut dan harapan terhadap selain Allah, kesadaran penuh akan takdir dan ketundukan total kepadanya. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa tajalli hanya terjadi ketika seorang hamba telah mencapai kesempurnaan dalam ibadah dan penghambaan kepada Allah. Syarat-syarat mengalami tajalli. Tidak semua orang dapat mencapai tajalli. Syekh Abdul Qadir menyebutkan beberapa syarat utama agar cahaya ilahi dapat tersingkap dalam hati seorang hamba. Penyucian hati dari sifat duniawi. Hati yang masih terikat dengan dunia tidak akan mampu menampung cahaya ilahi. Oleh karena itu, seseorang harus membuang kecintaan terhadap dunia, termasuk keinginan terhadap popularitas, harta, dan kedudukan. Mujahadah, perjuangan melawan nafsu. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa tajalli hanya terjadi pada mereka yang telah menundukkan hawa nafsu. Mujahadah, perjuangan spiritual, harus dilakukan dengan memperbanyak zikir dan tafakur, menjalankan ibadah dengan ikhlas, menghindari dosa, baik yang kecil maupun yang besar, tawakal dan ketundukan total kepada Allah. Hamba yang ingin mencapai tajalli harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah tanpa merasa memiliki daya dan kekuatan selain darinya. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir berkata bahwa seorang wali Allah adalah mereka yang telah melebur keinginannya dalam kehendak Allah. Tanda-tanda hati yang mengalami tajalli. Hati yang telah mengalami tajalli akan menunjukkan beberapa tanda yang khas. Selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Tidak tergoda oleh dunia dan godaan syaitan. Merasa ringan dalam beribadah dan menikmati kedekatan dengan Allah. Merasakan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh ujian hidup. Menjadi sumber cahaya dan keteladanan bagi orang lain. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa tajalli bukan hanya untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk menyebarkan rahmat kepada sesama. Orang yang telah mencapai tajalli akan menjadi sosok yang penuh kasih sayang, penyabar, dan selalu mengajak kepada kebaikan. Dampak tajalli dalam kehidupan seorang hamba. Ketika seorang hamba mengalami tajalli, hidupnya akan berubah secara drastis. Ia tidak lagi mencari dunia, tetapi dunia akan datang kepadanya sebagai sarana ibadah. Ia tidak takut terhadap apapun kecuali Allah. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Ia menjadi pribadi yang penuh hikmah dan diberikan pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menyebutkan bahwa orang yang mengalami tajalli akan mencapai maqam ridha, yaitu tingkat keimanan tertinggi di mana seorang hamba ridha kepada semua ketetapan Allah tanpa mengeluh atau mempertanyakan takdir. Tajalli adalah pengalaman spiritual tertinggi dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa tajalli hanya dapat dicapai melalui penyucian hati, mujahadah melawan nafsu, serta ketundukan total kepada Allah. Hamba yang telah mengalami tajalli akan merasakan cahaya ilahi dalam hatinya, yang membuatnya semakin dekat kepada Allah, jauh dari godaan dunia, dan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa tazkiyat al-nafs, penyucian jiwa, adalah perjalanan spiritual yang harus dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya sebatas ibadah ritual, tetapi juga mencakup perilaku, niat, dan bagaimana seseorang mengendalikan hawa nafsunya. Berikut adalah cara mengamalkan penyucian diri dari sifat-sifat tercela menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 1. Meningkatkan kesadaran akan sifat tercela dalam diri.
Sebelum seseorang bisa menyucikan dirinya, ia harus sadar akan sifat-sifat tercela yang masih ada dalam dirinya. Syekh Abdul Qadir menekankan pentingnya muhasabah, introspeksi diri, yaitu setiap hari sebelum tidur, renungkan apakah ada sifat buruk yang muncul, seperti riya, sombong, dengki, atau malas beribadah. Jika menemukan sifat buruk, segera bertaubat dan berusaha memperbaiki diri keesokan harinya. Jangan membenarkan kesalahan diri sendiri, tetapi berusaha mengubahnya dengan rendah hati. Amalan praktis, luangkan waktu sebelum tidur untuk merenungi perbuatan dan niat kita sepanjang hari. 2. Mengendalikan hawa nafsu dengan mujahadah. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa hawa nafsu adalah penghalang utama dalam penyucian diri. Untuk melawannya, diperlukan mujahadah, yaitu perjuangan melawan keinginan yang tidak baik. Caranya, menahan diri dari syahwat berlebihan, seperti makan berlebihan, tidur berlebihan, atau berbicara yang tidak perlu. Memaksa diri untuk beribadah meskipun terasa berat hingga akhirnya menjadi kebiasaan. Membiasakan diri dengan kesederhanaan, baik dalam berpakaian, berbicara, maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Amalan praktis, latih diri untuk berpuasa sunnah, mengurangi kesenangan duniawi yang berlebihan, dan lebih banyak berzikir. 3. Menghindari riya dan meningkatkan keikhlasan. Salah satu sifat tercela yang sering muncul adalah riya, yaitu melakukan ibadah agar dilihat dan dipuji orang lain. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa riya adalah penyakit hati yang dapat menghapus amal. Cara menghindarinya, jangan mencari pujian manusia, tetapi cari ridha Allah. Beribadah secara tersembunyi, seperti sedekah tanpa diketahui orang lain. Berdoa agar Allah menjaga hati dari niat yang tidak ikhlas. Amalan praktis, biasakan melakukan kebaikan tanpa memberitahu orang lain, seperti memberi sedekah secara diam-diam. 4. Menghilangkan kesombongan dengan tawadhu, rendah hati. Kesombongan adalah penyakit hati yang membuat seseorang merasa lebih baik daripada orang lain. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa hanya dengan kerendahan hati seseorang bisa mendekat kepada Allah. Untuk melatihnya, jangan merasa lebih baik dari orang lain, karena hanya Allah yang tahu hakikat hati manusia. Bersikap ramah dan menghormati semua orang, termasuk yang lebih rendah statusnya. Menerima kritik dengan lapang dada, dan selalu berusaha memperbaiki diri. Amalan praktis, saat bertemu orang lain, tanamkan dalam hati bahwa mereka mungkin lebih mulia di sisi Allah. 5. Menghindari dengki dan iri dengan bersyukur. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa dengki adalah penyakit yang dapat membakar amal kebaikan. Untuk menghindarinya, latih diri untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Jika melihat orang lain mendapat rezeki lebih, doakan kebaikan untuknya. Sadar bahwa setiap orang memiliki ujian masing-masing, sehingga tidak perlu iri terhadap rezeki orang lain. Amalan praktis, setiap pagi ucapkan syukur atas 3 hal yang kita miliki. 6. Menahan amarah dengan kesabaran dan tawakal. Marah adalah salah satu sifat yang harus dikendalikan dalam penyucian diri. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa orang yang sabar dan tawakal akan mendapatkan pertolongan Allah. Cara mengendalikan amarah. Ketika marah, segera diam dan berwudu. Sadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Belajar memaafkan dan tidak menyimpan dendam. Amalan praktis. Saat merasa marah, ambil napas dalam-dalam, berwudu, dan ingatkan diri bahwa sabar lebih baik. 7. Memperbanyak zikir dan mendekat kepada Allah. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa hati yang selalu mengingat Allah akan menjadi bersih. Oleh karena itu, zikir dan doa harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perbanyak istighfar dan zikir setelah sholat. Baca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat. Jangan biarkan hati kosong dari mengingat Allah, karena itulah saat syaitan masuk. Amalan praktis, mulai setiap pagi dengan membaca zikir pagi dan sore serta memperbanyak istighfar. Penyucian diri dari sifat tercela adalah proses yang harus dilakukan setiap hari dengan kesadaran penuh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengajarkan bahwa tazkiyat al-nafs bukan hanya tentang meninggalkan dosa, tetapi juga melatih diri untuk menjadi lebih dekat kepada Allah dengan memperbaiki niat, menundukkan hawa nafsu, dan memperbanyak amal kebaikan.
Demikian sebuah narasi tentang menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Penjelasan dari kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.